Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Bulughul Maram. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta. Qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am, akhrajahu Muslimun. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku perlu berwudu tatkala aku makan daging kambing?" Qal, Rasul mengatakan, "In syi'ta." Kalau engkau ingin wudu, ya silakan wudu. Qal, lalu dia bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku perlu berwudu kalau makan daging ibil, onta? Ghanam artinya apa? Kambing. Kalau ibil artinya onta. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang makan daging kambing, apakah membatalkan wudu, apakah perlu berwudu? Kata Rasul, kalau pengen wudu silakan. Kemudian dia bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah perlu aku berwudu kalau makan daging onta? Qala na'am, Rasul mengatakan iya, akhrajahu Muslimun. Takhrijul hadis, hadis Jabir rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim sahih. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, al-wudu min luhumil ibil. Masalah yang pertama, wudu karena makan daging al-ibil, onta. Alladzi alaihi amatu ashabil hadis, pendapat yang dipegangi oleh ashabul hadis, wa mazhabul hanabilah, dan itu adalah pendapat mazhab Hanbali, anna kullah lahmil ibil yanqudul wudu. Ya, pendapat mayoritas ahlul hadis, dan itu mazhab Hanbali, bahwasannya makan daging onta yanqudul wudu, membatalkan wudu. Wa daliluhum, dalil mereka hadis Jabir ibni Samurah, yaitu hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, wa fihi, padanya ada lafaz atawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Ketika dia bertanya apakah perlu aku berwudu tatkala makan daging onta, qala na'am, kata Rasul iya. Ya. Ai tawadda' min luhumil ibil, maknanya apa? Silakan engkau berwudu tatkala engkau makan daging onta. Wa binahwihi jaa min haditsil Barra ibni Azib rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma wa isnaduhu sahih. Dan ada juga hadis yang semisal dengan hadis ini dari sahabat Al-Barra ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Difahami pendapat amatu ahlul hadis dan juga pendapat mazhabul Hanbali bahwasannya memakan daging onta membatalkan wudu. Jelas? Kemudian kata beliau, walladzi alaihi jumhurul fuqaha, sedangkan pendapat jumhur fuqaha, annal amra bil wudu min luhumil ibil mansukh, bahwasanya perintah untuk berwudu tatkala habis makan daging onta adalah mansukh, dihapus hukumnya. Faqad jaa fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, alasannya apa? Disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau pernah mengatakan tawadda'u mimma massatin nar. Ya. Tawadda'u mimma massatin nar. Berwuduklah kalian dari mengkonsumsi makanan-makanan yang disentuh oleh api. Ai minat ta'am alladzi yutbakh bin nar, yaitu makanan-makanan yang dipanaskan dengan api atau yang dimasak dengan api. Wa hadza yadkhul fihi jami'ul luhum, hadis ini mencakup masuk padanya seluruh daging. Tsumma jaa fi sahihain
Kemudian datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu dhira'an yahtazzu minha fadu'iya ila salah faqama fataraha sikin fasalla walam yatawadda. Difahami antum? Jadi gini, ada hadis yang menyebutkan berwuduklah kalau makan daging onta. Ya. Jelas? Berarti hadis ini menunjukkan apa? Batal wuduk kalau makan daging onta. Ada lagi hadis yang menyebutkan berwuduklah kalau kalian mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api. Berarti ketika disebutkan sesuatu yang dimasak dengan api mencakup umum kan? Mencakup daging onta, kambing, ayam, apapun yang dimasak dengan api, dibakar dengan api, dipanggang dengan api, dimasak dengan api. Difahami? Nah. Namun ada hadis lain yang menyatakan, kata sahabi tersebut, aku melihat Nabi SAW, Rasulullah SAW makan zira'. Makan zira'. Zira' itu paha, ya. Biasanya beliau senangnya kambing, ya. Fadu'iya ila salah. Lalu beliau diseru untuk melaksanakan salat. Lalu beliau bangkit, beliau melepas sikin tersebut, pisau untuk motong-motong daging tadi. Fa shalla wa lam yatawadda. Lalu Rasul salat dan beliau tidak berwudu. Ini hadis menunjukkan apa? Tidak batal kan? Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa ghairuhuma min an Jabir qala kana akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talqur wudu mimma massatin nar. Sedangkan disebutkan dalam riwayat lain dari hadis Jabir, Rasul mengatakan atau Jabir mengatakan perkara yang paling terakhir dari dua perkara tersebut dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu dari mengkonsumsi sesuatu yang disentuh oleh api atau dimasak oleh api. Maksudnya tidak perlu berwudu. Difahami? Kata Jabir, ya, perkara terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah tidak perlu berwudu dari mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api. Nah, fa'amaran Nabi SAW bil wudu mimma masatin nar umuman. Alasannya, dulu Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu dari segala sesuatu yang dimasak dengan api secara umum. Summa nasakha wa turika hadzal amr, kemudian dimansukh dan ditinggalkanlah perkara ini. Fayashmal lahmal ibil wa ghairihi, sehingga mencakup daging onta dan yang selainnya. Difahami? Faham antum nyambung Rio? Jadi gini, ada hadis menyebutkan berwuduklah kalian dengan sebab makan daging onta. Ada hadis yang menyebutkan kalau kalian makan masakan yang dimasak dengan api, maka wuduklah kalian. Ada hadis yang seperti itu? Ada enggak? Ada. Nah, namun ada hadis lain yang menunjukkan Rasul pernah sholat setelah makan daging kambing dan beliau tidak berwudu lagi. Tidak mungkin Rasul makan daging mentah, ya. Pasti dimasak, ya enggak? Nah, kemudian ada hadis lagi dari Jabir, kata Jabir, perkara terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah tidak perlu berwudu, tarkul wudu. Maksudnya apa? Tidak perlu wudu. Mimma masatin nar, dari mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api. Jelas? Ketika disebutkan dari mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api, mencakup kambing, ayam, onta, sapi. Difahami? Jelas? Nah, benar tidak pengakuan seperti ini? Bahwasanya makan daging onta tidak perlu berwudu. Maka lihat jawabannya. Al-jawab ala hadzal da'wah. Jawaban terhadap pengklaiman ini bi annan nasakh fi kulli ma massatin nar. Bahwasanya pemansuhan tersebut berlaku pada segala sesuatu yang disentuh oleh api, ma ada lahmal ibil, kecuali
daging onta. Fahuwa baqin 'alal hukmil awwal, maka daging onta tetap pada hukum yang pertama. Apa hukum yang pertama? Daging onta membatalkan wudu. Maka kita katakan pernyataan yang menyatakan bahwasannya memansuh atau dimansuh ya, hukum mengkonsumsi segala sesuatu yang dimasak dengan api itu hukumnya sudah dimansuh, tidak membatalkan wudhu. Ini tidak berlaku semuanya, tapi ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Daging onta. Faham? Nyambung? Nyambung ngeriuk. Kalau nyambung antum simpulkan dulu. Ada pertanyaan, ini pertanyaan. Mengkonsumsi daging onta batalkan wudhu apa enggak? Batal. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan perkara terakhir dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah tidak perlu berwudu dari mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api. Gimana penjelasan antum, Wadi? Hadis yang mengatakan bahwasanya akhir perkara yang ditinggalkan Nabi yaitu tidak berwudu ketika makan makanan yang dimasak dengan api. Di sana dikembalikan bahwasanya yang dimasak dengan api ini umum, daging unta, daging kambing dan yang sebagainya. Namun di sana ada yang dikecualikan yaitu daging onta. Daging onta itu kembali kepada hukum asalnya yaitu membatalkan wudu. Nah, itu jawabannya Jor ya. Jawaban antum itu benar juga, tapi terlalu simpel. Jawabannya kita katakan iya, betul. Bahwasanya perkara terakhir yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah meninggalkan wudhu, tidak perlu berwudhu kalau mengkonsumsi sesuatu yang dimasak dengan api. Memang betul. Namun ada pengecualian, yaitu daging onta, khusus daging onta, maka tidak masuk pada pengecualian atau tidak masuk pada keumuman hadis yang menyebutkan kana akhirul amrain min Rasulillah SAW tarkul wudu mimma masatin nar, itu dikecualikan padanya daging onta. Difahami? Wa dzalika li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama su'ila an lahmil ghanam. Alasannya kenapa? Karena Nabi tatkala ditanya tentang hukum makan daging kambing apakah membatalkan wudu, qala in syi'tah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau wudu silakan. Wa indama su'ila an lahmil ibil qala na'am. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang makan daging onta, apakah perlu berwudu? Kata Rasul, na'am, silakan, wajib. Fadalla hadha ala anna alladhi nasakha huwal wudu min lahmil ghanam wa ghairihi. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya yang memansuh adalah wudu, atau anna alladhi nusikh, yang dimansuh adalah berwudu dari makan daging onta dan yang semisalnya. Wa ammal ibil, adapun daging fadalla hadza ala anna alladhi nusikh huwal wudu min lahmil ghanam wa ghairihi. Maka keterangan ini menunjukkan bahwasannya yang nusikha, yang dihapus hukumnya, huwal wudu, yaitu berwudu min lahmil ghanam, berwudu karena makan daging kambing, wa ghairihi, dan yang selain kambing, ayam, sapi, kerbau dan yang semisalnya. Wa ammal ibil, adapun daging onta, fala zala al hukmu fihi baqiyan, hukumnya senantiasa masih tetap ada. Fa alaihi, maka atas dasar ini yakunul qaul al awwal huwa rajih, maka pendapat yang pertama adalah pendapat yang rajih. Difahami? Pendapat pertama adalah pendapat yang rajih. Pendapat apa? Pendapat amatu ahli hadis yang menyatakan
makan daging onta membatalkan wudu. Waqtalafal ulama fil illat fihi atau minhu. Para ulama berbeda pendapat tentang illah. Apa alasannya? Faqala ba'duhum, sebagian para ulama ada yang mengatakan laisa fi illatun ma'lumah. Tidak ada illah yang ma'lumah. Wa inna ma huwa amrun ta'abbudi la na'rif illatahu. Alasan mereka ini amrun ta'abbudi, perkara ta'abbudi. Kita tidak tahu mana illahnya. Wa dzakara ba'dhum ilalan lidzalik, sebagian para ulama menyebutkan illah alasan-alasannya. Wa minha, di antaranya annal ibil khuliqat minasyayatin. Ada yang menyatakan onta itu diciptakan dari syaitan. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati fi bab syurutis shalah. Akan datang penjelasannya pada bab syarat-syarat salat. Falahmuha yurithu tabi'ah syaitaniyah, maka daging onta menimbulkan tabiat syaitaniyah. Fayatanasab ma'alahmiha wastikhdamil ma' li'itfa' hadhihi tabi'ah an-nariyah, sehingga sangat cocok ya bersamaan daging onta tadi menggunakan apa? Menggunakan air untuk memadamkan tabiat yang panas, ya, tabiat berapi-api ini tadi. Itu yang disebutkan oleh para ulama, ya. Alasannya kenapa? Daging onta itu panas, lebih panas dibandingkan daging kambing. Kenapa? Karena pada daging onta tersebut ada tabiat syaitaniyah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis onta diciptakan dari syaitan, ya, asalnya. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasul melarang ya salat di tempat apa? Tempat penambatan onta. Kenapa? Karena onta diciptakan dari syaitan. Ada unsur panas. Jelas? Nah, kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang berikutnya, yang kedua. Al-wudu min labanin wa maraqil ibil. Apa hukum berwudu karena minum susu atau ngirup kuah onta, susu onta untuk minum? Batal enggak wudu antum? Atau antum kuahnya, tahu kuah onta, itu tadi ngirup, ya, batal enggak wudu? Zahab al-Imam Ahmad fi riwayatin wa ba'du ahli ilmi. Al-Imam Ahmad berpendapat, juga sebagian para ulama berpendapat, ila anna man syariba labanal ibil wa maraqihi, bahwasanya orang yang minum susu onta dan nyicip kuah onta, fa inna wudu'ahu yantaqid, ya, maka wudunya batal. Kata Imam Ahmad dan sebagian para ulama yang lain, siapa yang minum susu onta, ya, dan juga ngirup kuah, maka wudunya batal. Wa dzalika li anna al-maraq mustakhlas minal lahm. Kenapa? Karena alasannya kuah itu sudah hasil sari pati daging, kaldunya daging. Ya enggak? Kuah itu adalah kaldu dari daging. Fahuwa juz'un minhu, sehingga kuah itu bagian dari daging. Rawa Ahmad wa Ibnu Majah an Usaid ibn Khudair anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Usaid bin Khudair, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, tawaddau min labanil ibil wala tatawaddau min labanil baqar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwuduklah kalau minum susu onta, dan kalian tidak perlu berwudu kalau minum susu sapi. Namun hadis ini wa isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Wa binahwihi inda Ibnu Majah min hadits Abdullah ibni Amr wa isnaduhu dhaifun kadzalik. Ada juga yang semisal hadis ini dari Ibnu Majah. Ya, riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As, namun sanadnya juga dhaif. Wallazi alaihi jumhuru ahli ilmi, pendapat jumhur para ulama, wa huwal madhhabu indal Hanabilah, dan itu pendapat dari mazhab Hanbali juga, annahu la yantaqid al-wudu
bisa syurbi min marokil ibil au min labanihi. Kata jumhur, ndak batal wudu kalau sebabnya minum susu onta atau nyicip kuah onta, ngirup kuah onta. Walaisa hunaka dalilun wadihun yadullu ala intiqadil wudu bihima. Alasannya kenapa? Karena ndak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang gamblang yang menunjukkan batalnya wudu. Wala yuqalu lil marok bi annahu lahmun. Ndak bisa kita katakan kuah itu adalah daging. Kuah ya kuah. Kaldu kuah bukan daging. Sedangkan laham itu adalah daging. Difahami? Lafaz hadis menyebutkan lahmul ibil. Ya Rasulullah, atawaddau min lahmil ibil. Apakah aku perlu berwudu tatkala makan daging onta? Laham itu daging. Difahami? Laham itu daging. Kalau kuah bukan daging. Difahami? Fala yusamma al-maraq lahman, sehingga kuah tidak disebut dengan daging. Wa ammal laban, adapun laban itu susu, fal hadits bihi dhaif, hadisnya dhaif. Fa hadzal qaul huwa rajih wallahu alam, sehingga yang rajih adalah pendapat ini tadi. Intinya ngirup kuah onta tidak membatalkan wudu, minum susu onta tidak membatalkan wudu menurut yang dikuatkan oleh Syekh Taufik dari pendapat jumhur. Difahami. Namun wallahu alam, untuk kehati-hatian dalam masalah ini, kalau antum minum susu onta, ya, minum susu onta, ngirup kuah gulai onta tadi, maka antum berwudu saja. Ya. Masa iya Ustadz makan onta? Kita tidak mungkin di daurah hadis Palembang ini makan onta. Bisa jadi antum ke Yaman. Ya. Kalau zaman anak dulu pernah kita makan onta, sebesar daging. Siapa tahu antum ke Saudi Arabia. Ya. Nah itu tadi. Ya, wallahu a'lam.